Panas. Memang paling enak ngopi itu pada saat ngopi panas ya. Apalagi kalau ada temennya ya, kayak pisang goreng panas, ubi goreng, bakwan goreng. Wah, itu macam kenikmatan duniawi yang tidak ternilai, Jones ya. Tapi ya kalau misalkan asam lambung lagi kumat ya itu udah nggak bisa, udah sama aja, Jones. Nggak bisa kita nikmati kopi dan lain-lain. Ya, ya makanya Jones ya, baik-baik lah ya, sehat-sehat lah kalian ya, supaya kalian tetap bisa nikmati kopi, nikmati gorengan ya. Tapi jangan terlalu sering juga karena bahaya juga buat kesehatan ya. Ya tipis-tipis aja lah supaya kalian nggak kena kolesterolnya nggak naik ya. Oke Jones, kita kembali lagi ya. Selamat datang kembali di channel Adilis Manate ya. Apa pembahasan kita kali ini? Kita akan bahas soal TU verbal analogi ya. TU verbal analogi. Soal ini selalu keluar dalam setiap SKD CPNS. Jadi kalian perlu tahu ya gimana sih cara cepat menyelesaikan soal seperti ini ya. Ya ini sama kayak soal kemarin yang apa namanya, silogisme ya. Itu kita bermain logika saja ya. Tapi ketika pikiran kita sudah buntu, maka kita perlu dibantu dengan trik-trik cepat ya istilahnya gitu ya. Nah, jadi menurut Permenpan nomor 27 tahun 2021 ya, ada banyak sekali jenis soal yang akan menjadi patokan untuk diujikan dalam SKD CPNS 2021 ya. Kita sudah bahas semua ya, mulai dari figural, kemudian numerik, dan verbal yang silogisme dan analitis. Nah, sekarang kita coba singgung TU verbal analogi. Namun sebelum itu ya, coba kita review sedikit apa sih yang dimaksud TU verbal analogi ya. TU verbal analogi ini kalau menurut Permenpan 27 tahun 2021 ya, disebutkan di sini. Jadi tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Maksudnya apa? Jadi penjelasannya gini, Jones. Jadi ini ada dua perbandingan ya. Katakanlah di sini perbandingan A, di sini perbandingan B. Kemudian di perbandingan A ini ada sebuah hubungan atau korelasi. Nah, hubungan inilah yang kemudian kita replikasi ya. Kita replikasi atau kita copy paste atau apalah itu ya ke hubungan yang di sini, hubungan B ya. Kita replikasi. Artinya nanti mungkin di sini akan kosong salah satunya. Bisa di bagian yang nomor 2 kosong atau nomor 1 kosong, itulah yang kita cari jawabannya. Nah, untuk mencari jawabannya kita menggunakan hubungan yang berasal dari hubungan A gitu ya. Jadi kalau dibagi dua ya, ada hubungan A ya, atau hubungan pertama di sini ada kata satu, kata dua ya. Di hubungan B juga ada satu kata dua ya. Jadi kira-kira seperti itu Jones, untuk kalian yang masih belum memahami apa itu TU verbal analogi ya. Dan ini banyak, bukan cuma di TU CPNS, bukan cuma di SKD CPNS, di tes-tes yang lain juga selalu diujikan ya, kayak misalkan ujian masuk perguruan tinggi negeri, kemudian tes pegawai BUMN, ujian masuk STAN, beasiswa LPDP dan lain-lain ya. Makanya stay tune terus di channel saya Jones ya. Oke, jadi hubungan ya, kita kembali lagi ke hubungan ya. Nah, ini apa saja sih hubungan yang bisa kita lihat di sini ya? Nah, ini penting. Jadi tipe-tipe hubungan ini sangat banyak dan variatif ya. Jadi nggak seperti hubungan kalian yang monoton gitu-gitu aja, hubungan kalian dengan si dia ya, yang ya paling cuma LDR, nanti selesai LDR lagi, cuman beraninya cuma LDR doang gitu ya. Nah, kalau di sini tipe-tipe hubungannya itu banyak, Jones. Ya, pertama misalnya definisi. Ya, apa sih definisi ya? Ya kita hubungan ini adalah misalnya sisi satu, kata satu ada didefinisikan sebagai sisi dua ya. Nah, ini kemudian hubungan definisi yang ada di sini kita replikasikan di hubungan B ya. Contohnya gini lah misalnya ya. Stadion ya. Stadion itu apa sih? Stadion adalah tempat bermain bola ya. Nah, berarti kalau laboratorium apa? Laboratorium adalah tempat untuk meneliti. Nah, gitu kira-kira. Apalagi Jones? Sifat ya, sifat itu kan banyak kata sifat ya. Malam, siang, sakit, sehat, dingin, panas, dan seterusnya ya. Nah, ini juga sama nih. Misalnya malam itu sifatnya gelap ya. Nah, siang itu sifatnya berarti terang. Nah, gitu kira-kira ya. Nah, ini tapi hati-hati, ini sederhana ya. Ini sangat sederhana. Nanti kemungkinan besar soal yang akan keluar adalah soal yang dikembangkan gitu ya. Jadi tidak sesederhana ini ya. Bisa yang ditanyakan adalah sisi
duanya atau sisi satunya ya, atau di sini yang ditanyakan, atau di sini bahkan yang ditanyakan ya kan, atau ada 3 perbandingan dan seterusnya ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi makanya kalian harus latihan terus, Jones. Fungsi ya, fungsi. Apa nih fungsi nih? Ya. Fungsi misalnya, sorry. Mana ya hapusnya? Oh ini. Fungsi ya, fungsi dari sesuatu ya. Ibarat kata gini. Sayap itu terbang ya. Sayap itu digunakan untuk terbang ya. Berarti untuk berjalan apa? Kaki ya. Atau kaki digunakan untuk apa? Berjalan ya. Oke. Kemudian apa lagi? Kemudian bagian dan keseluruhan ya. Bagian dan keseluruhan ini juga bisa ya. Contohnya misalnya pesawat ya, sayap. Sayap itu bagian dari pesawat. Berarti kalau di mobil itu ada ban atau ada apa bodi dan lain-lain ya. Tuh. Apalagi Jones hubungannya. Nah, sebab dan akibat. Nah, ini juga sering nih ya, sebab akibat ya. Contoh misalnya korupsi penjara ya. Kalau korupsi maka akan dipenjara atau penjara disebabkan karena kalian kalian lagi penjara disebabkan karena pejabat korupsi ya. Ya, olahraga sehat ya kalau kalian sehat karena kalian sering berolahraga ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, asosiasi ya. Ini juga sama ya. Asosiasi ini ibarat apa ya? Ibarat kita mengasosiasikan sesuatu Jones ya. Kayak misalkan amplop itu kan kalau di Indonesia kan kalau udah ngomongin amplop pasti ujung-ujungnya duit ya. Nah ini sama. Amplop itu diasosiasikan ke uang ya. Berarti kalau bola apa nih bola? Bola itu selalu diasosiasikan ke bulat. Nah, ya. Oke. Oke, derajat ukuran. Nah ini juga sama ya. Banyak derajat ya. Pesawat RC ya. RC tahu kan RC ya. Oke, remote control ya. Jadi pesawat itu RC itu ukuran kecil atau miniaturnya pesawat ya. Berarti kalau harimau apa miniaturnya? Kucing ya, kira-kira seperti itu. Kemudian apalagi sekelompok atau golongan ya. Mobil, sepeda, motor ya. Jadi mobil, sepeda, motor ini satu golongan ya. Nah, terus apa pesawat sama apa? Nah, ini golongan apa maksudnya kan? Misalkan ditanyakan yang ini ya, kosong misalnya ya. Kalau mobil sama sepeda motor satu golongan, berarti pesawat sama apa? Nah, ini artinya golongan kendaraan di darat ya. Berarti kalau di sini kan golongan kendaraan udara. Nah, berarti selain pesawat ada helikopter. Nah, gitu kira-kira Jones. Jadi sekali lagi hubungan-hubungan ini sangat variatif ya. Dan mungkin bisa saja lebih dari ini, bisa saja ada hubungan yang tipe yang lain yang tidak saya tulis di sini ya, karena memang cukup banyak. Tapi ya rata-rata yang keluar kira-kira seperti ini Jones. Makanya kalian perlu terus latihan ya untuk bisa familiar dengan soal-soal seperti ini. Oke, biar nggak penasaran langsung aja Jones ya. Kalian kerjakan, jadi di pause dulu video saya, kemudian nanti di play lagi untuk bisa dapatkan penjelasan dari saya. Tapi sebelum itu Jones, pastikan juga kalian telah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan saya tetap semangat untuk terus membagikan tips dan trik lainnya kepada kalian terkait SKD CPNS. Oke, nomor 1, handphone, motor. Nah, ini apa nih ya? Handphone, motor. Ingat ya, di sini 1, di sini 2. Di sini 1, di sini 2. Kalian perlu lihat kira-kira ini ya kesamaannya apa ya. Ini kebetulan yang ditanyakan 2 ya. Nah, terus yang nggak boleh kalian lewati atau tips untuk kalian juga salah satunya adalah kalian harus ini ya sambil lihat jawaban ya. Sambil lihat jawaban ya. Karena kalau nggak lihat jawaban kelamaan kalian menganalisisnya ya. Jadi harus sambil lihat jawaban ya. Atau kalau bisa sambil trial and error gitu ya, dengan cepat gitu ya. Misalnya kayak gini ya, handphone motor berarti kalau handphone Android di sini misalnya, maka motor bukan vitamin ya, berarti nggak nyambung ya. Handphone sinyal, motor infus, ini juga sama nggak nyambung ya. Handphone 4G, motor injeksi, ini sepertinya nyambung nih ya. Artinya kalau handphone handphone 4G berarti handphone memiliki teknologi 4G ya. 4G berarti dia semacam hubungannya semacam apa ya? Semacam ya bisa asosiasi ya, karena handphone zaman sekarang kan rata-rata 4G ya.
Nah, motor zaman sekarang juga rata-rata teknologinya sudah injeksi ya, nggak ada lagi, jarang yang motor zaman sekarang pakai karburator ya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Maka jawaban yang tepat adalah C. Nah, terus tips berikutnya, kalau kalian sudah yakin dengan jawaban kalian C, ya sudah, yang D sama E ini nggak usah kalian lihat lagi ya, karena nanti akan buang-buang waktu. Ya, karena sudah pasti jawabannya apa namanya salah ya, jadi nggak perlu kalian buang-buang waktu untuk melihat kembali D sama E ya. Tapi khusus kali ini ya, biar nggak penasaran aja ya, kita coba lihat. Oke, handphone aplikasi ya, bisa juga handphone pasti banyak aplikasi, tapi kalau motor sama sehat kan nggak nyambung ya, berarti ini coret. Handphone membutuhkan pulsa, motor membutuhkan bensin nih harusnya ya, tapi karena di sini sistem maka di sini nggak nyambung. Ya, jadi kira-kira gitu Jones ya. Oke, selanjutnya nomor 2. Nah, ini 3 perbandingan ya masing-masing ya. Nah, ini juga lebih advance nih. Em, Rehan, ada temannya. Oke, Jones. Kita lanjut ke nomor 2 ya. Mobil bensin kaki ya. Ini juga 3 perbandingan ya. Jadi sedikit lebih advance lagi dibanding nomor 1 soalnya. Nah, ini berarti mudah nih ya. Mobil kaki ya. Ini kaki berarti ini ya, apa istilahnya? Salah satu bagian ya. Mobil eh, memiliki roda untuk berjalan dan dia membutuhkan bensin kan gitu ya. Sedangkan di sini berarti manusia memiliki kaki untuk berjalan dan dia membutuhkan makanan. Berarti jawabannya D ya. Simple ya. Kalau gini sih sepertinya nggak perlu lihat opsi jawaban ya, tapi ya nggak apa-apa, kalian memang sekali lagi untuk biar konsisten kalian harus sering harus membiasakan untuk saling melirik untuk apa sih istilahnya, membiasakan untuk sambil melirik jawaban ya biar mudah. Oke. Nomor 3 ya. Dahak keringat. Nah, ini kira-kira apa Jones ya? Jadi kita langsung coba-coba saja ke opsi jawaban ya. Dahak ada di tenggorokan, oke. Tapi keringat ada di panas, salah ya, nggak nyambung. Dahak itu karena batuk, keringat karena gerah. Ini bisa ya. Dahak adanya di mulut, oke. Di mulut bisa ya. Keringat ada di badan, bisa. Dahak karena apa? Sakit, keringat, matahari ya, nggak nyambung ya. Coret. Dahak gejala dari radang, keringat gejala dari bau, nggak nyambung ya. Nah, berarti ada 2 opsi jawaban B dan C. Kira-kira yang mana, Jones? Susah ya, jadi memang agak mirip ya untuk mencari yang paling tepat, itu agak susah di sini ya, contohnya. Nah, di sini saya mau kasih tips buat kalian ya. Jadi apa tipsnya, bukan untuk mencari jawaban yang paling benar ya di sini ya, tapi tips untuk kalian adalah ketika kalian menemukan opsi jawaban yang susah untuk dipilih, dicerna gitu ya. Terus kalian harus apa gitu ya? Apa sikap kalian gitu ya? Nah, kalau seperti ini ya, tipsnya adalah kalau saran saya ya silakan aja pilih salah satu gitu ya, antara B atau C ya. Antara B atau C. Karena apa? Karena kalian hanya memiliki 100 menit untuk 110 soal. Artinya kalian harus berhemat ya. Kalau kalian nggak tahu, jangan kalian terlena untuk terus menganalisis kira-kira mana yang benar ya kan, hanya untuk satu soal yang opsi jawabannya tinggal 2, 50-50 gitu ya. Ya sudah, kalian pilih aja salah satu ya. Kalian move on ke soal lainnya karena kalian harus menghemat waktu. Itu yang penting. Nanti kalau misalkan ada sisa waktu, kalian bisa kembali lagi untuk melihat kira-kira untuk kembali menganalisis kira-kira mana jawaban yang paling tepat gitu ya. Jadi kira-kira gitu John. Nah, ini karena saya pun masih kira-kira bingung ya jawaban yang mana antara B dan C, ya sudah langsung aja kita pilih contreng C misalnya ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nanti kalian kalau menurut kalian itu B, silakan kalian komentar di kolom komentar ya, dan berikan penjelasannya. Oke, kita lanjut ke nomor 4 ya. Joglo, Sulawesi Selatan. Nah, ini juga soalnya juga agak unik ya, agak unik. Ini kalau gini kan kita sambil melihat opsi jawaban, ini berarti tentang rumah adat ya, rumah adat dan berasal dari daerah mana gitu ya. Kecuali yang D ya, D Banten Baduy bukan rumah adat ya. Coret, tapi A, B, C dan E semuanya itu rumah adat dan asal daerahnya. Nah, di sini berarti secara konsep padanan kata, analogi itu sudah betul semua antara A, B, C, dan E. Nah, yang membedakan adalah kemampuan atau wawasan kalian gitu ya dalam menangkap pemahaman atau pengetahuan mengenai
kedaerahan atau adat istiadat atau kekayaan daerah kita ya. Jadi kalau kalian kurang begitu paham ya sudah wassalam gitu ya. Oke. Jadi memang ya itulah ciri khas soal-soal kita di SKDCPNS ya. Jadi macam-macam lah, termasuk dikombin dengan kemampuan wawasan kita, wawasan kebangsaan kita, kedaerahan kita, kemampuan analitis, kemampuan numerik dan lain-lainnya itu digabung. Jadi memang wow, luar biasa. Kita kembali ke nomor 4 ya. Joglo pasti dari Jawa Tengah ya. Nah, sisanya dari nggak ada ya selain Jawa Tengah ya. Nah ini Jogja salah, Jawa Barat salah. Udah ini coret semua nih. Berarti yang benar A ya. Terlepas kalian tahu apa enggak mengenai tongkonan ya. Yang jelas Joglo itu kan Jawa Tengah. Ini tips buat kalian nih ya. Kalau sudah dari sini saja sudah benar sendirian ya sudah kalian centang ya, pilih langsung move ke soal berikutnya ya. Tapi biar nggak penasaran, kita bahas aja ya. Tongkonan itu kan rumah adat juga dari Toraja ya. Silakan kalian searching di Google ya. Kemudian Baileo ya. Baileo ini kalau nggak salah dari Maluku ya. Maluku. Saya lupa Maluku Utara apa Maluku ya. Honai dari Papua ya. Di Wamena itu banyak sekali. Saya dulu waktu tugas ke Wamena itu pernah masuk ke Honai ya. Dan ngobrol-ngobrol dengan suku-suku di sana gitu. Baduy ini ya jelas bukan rumah ya, ini adalah suku ya, salah satu suku di daerah Banten. Musalaki juga rumah ya. Musalaki ini rumah di mana ya? Lupa saya. Di NTT kalau nggak salah. Nah kira-kira seperti itu ya. Jadi ketika kalian juga triknya gitu ya. Kalau sudah dapat satu jawaban ya sudah langsung pilih saja. Ya, yang lain bisa kita abaikan. Oke, ke nomor 5 kardiologi ya, ini jelas ini kalau ini mudah ya. Ini mudah. Kardiologi adalah ilmu tentang jantung, berarti di sini ilmu tentang apa kan gitu ya. Ya udah langsung sambil dilirik jawabannya. Bakteriologi ilmu tentang bakteri. Nah, ini sudah betul ya. Kalau kalian sudah yakin ya sudah pilih saja A. Langsung pindah ke nomor 6 gitu ya. Tapi kali ini sekali lagi kita akan bahas ya. Obat-obatan farmakologi ya, ini terbalik ya. Kalau farmakologi itu ilmu obat-obatan. Tapi apakah farmakologi ya? Kalau nggak salah farmasi ya namanya. Ya, oke lah, berarti ini pokoknya salah ya. Terminologi apa ini? Ya, ini coba kalian Google ya. Ini kayaknya bukan istilah yang baku atau apa ya. Ya ini juga salah. Akuntansi bukan dagang ya. Tapi ilmu tentang pencatatan ya. Ilmu tentang pencatatan keuangan. Patologi peta. Nah, ini juga salah ya. Patologi bukan peta, tapi patologi adalah ilmu tentang tentang mendeteksi adanya suatu penyakit ya, patologi. Nah, terus kemudian kalian harus tahu Jones ya, tipsnya lagi ya untuk kalian ya. Jadi kalau ini kan dimirip-miripin ya, misalnya terminologi, termin ya. Ini suku kata yang mirip ya, ter ini jangan tertipu, jangan terkecoh aja. Ini kemungkinan besar itu salah pasti. Ya, kemungkinan besar salah. Kemudian patologi ya, peta. Ini juga kemungkinan besar salah. Jadi memang sengaja tim pembuat soal membuat soal-soal jebakan ya. Jadi biasanya kalau soal-soal seperti ini yang dimirip-miripin itu kemungkinan besar salah ya. Kecuali kalau seperti bakteriologi, bakteri ya ini sudah betul ya karena memang istilahnya baku ya. Jadi sekali lagi hati-hati ya tipsnya gitu ya. Suku kata yang mirip-mirip itu kemungkinan besar salah. Nomor 6, suhu Celcius ya. Ini juga sama ya, derajat ya. Derajat Celcius adalah salah satu indikator untuk mengukur suhu ya. Berarti di sini juga sama ya. Suhu mengukur termo salah, kebakaran mengukur api salah, air mengukur banjir salah. Richter adalah alat untuk mengukur gempa, betul ya? Kok dicoret? Ya, ini betul. Oke, ini betul. Obat, dosis ya, ini juga salah ya. Oke, gitu kira-kira. Celcius adalah mengukur suhu, Richter mengukur gempa. Udah simple. Oke, ini nomor 789 juga soalnya simple semua nih ya. Yang tadi yang bagian yang di awal-awal yang agak susah ya. Sendok adalah ini fungsi ya, berarti hubungannya fungsi. Sendok alat untuk makan ya, berarti buku untuk dijual salah, sendal sendal untuk dijepit salah, rambut untuk disisir salah ya. Sisir untuk menyisir harusnya ya. Gelas untuk diminum, nah ini betul ya, siswa sekolah. Nah ini hati-hati ya, ini juga soalnya menipu ya kalau kita
kurang teliti, kurang akurat dalam membaca. Sendal jepit ya, karena kan sering ya sendal jepit ya di padanan kata itu kan sering kita dengar ya sendal jepit. Nah, terus kemudian di sini dimunculkan, kita kadang-kadang bisa cenderung untuk langsung memilih B, padahal itu salah gitu ya. Nah, itu hati-hati. Cincin jari ya, cincin jari berarti ini hubungannya adalah lokasi ya. Cincin biasanya dipakai di jari ya kan. Bunga di taman, oke. Meja di kursi salah. Ini meja kursi ya, bukan meja di kursi. Kalung di leher, oke bisa ya. Kaki di sepatu salah ya, harusnya sepatu di kaki. Ini dibolak-balik ya. Obat di sakit salah. Bunga di taman, kalung di leher. Ini bisa juga ya, dua-duanya betul ya. Bunga ada di taman, kalung ada di leher. Tapi sepertinya kita bisa mirip-miripnya kira-kira yang lebih tepat yang mana. Kalau gini kan lebih tepat C ya. Karena apa? Karena kalau bunga itu kan bukan cuma di taman ya, bisa juga di ya di pekarangan, di kebun ya. Jadi bisa masih cenderung lebih luas ya. Kalau yang C ini kan udah spesifik. Kalung sudah pasti di leher ya. Nggak ada kalung di tangan ya. Apalagi di kaki yang ada gelang kalau itu ya. Oke, berarti jawabannya adalah C. Lanjut, profit atau keuntungan penjualan ini apa kira-kira hubungannya? Nah, ini semacam ini ya, berasal dari ya, keuntungan berasal dari penjualan. Ini sudah sama nih. Pendekar, ini titik 2 ya. Pendekar berasal dari silat, salah. Kemasyuran berasal dari keberanian, ini betul ya. Nah, ini kalau sudah yakin langsung aja coret. Tapi kita coba bahas lagi. Kebenaran berasal dari hukum ya, ini salah ya. Toleransi berasal dari kerukunan. Ini juga kurang tepat ya. Harusnya kerukunan berasal dari toleransi ya. Toleransi dulu, habis itu baru hidup rukun ya. Nah, rukun tetangga, rukun warga ya. Pembelaan berasal dari jaksa. Ini juga salah. Berarti jawabannya adalah bravo. Gitu ya Jones ya. Jadi soal analogi ini bisa menjadi apa ya, lumbung poin buat kalian ya. Jadi coba ini lumayan beberapa soal ini pasti banyak poinnya ya yang bisa kalian ambil dari sini. Maka dari itu pastikan kalian terus belajar dan latihan dengan trik-trik yang sudah kalian saksikan dalam video ini ya. Kemudian untuk Jones semua ya yang telah ujian SKD CPNS, saya ucapkan selamat bagi Jones yang berhasil lolos passing grade ya, dan kalian juga harus segera mempersiapkan diri kalian untuk menghadapi SKB, seleksi kemampuan bidang di tahap berikutnya dari sekarang. Kemudian untuk Jones yang masih belum beruntung ya, artinya ya kalian bukan istilahnya jangan patah semangat ya, karena kegagalan itu bukan suatu hal yang harus kalian sesali ya, tapi harusnya kalian bisa menjadikan kegagalan untuk menjadi motivasi kalian untuk lebih belajar lagi ya. Jadi tetap semangat untuk segera persiapkan diri kalian untuk tes CPNS tahun depan ya. Oke. Karena apa? Karena banyak juga yang sukses, yang lolos CPNS, tapi dari sekian kali kegagalan di beberapa seleksi sebelumnya. Jadi wajar hal tersebut. Oke, kemudian untuk Jones semua yang saat ini masih santai-santai ketawa ketiwi ya, masih nanti tesnya ya kan. Nah, itu juga kalian juga jangan terlena ya. Kalian masih punya beberapa waktu luang untuk terus digunakan untuk belajar dan latihan tiap hari ya. Dan ingat ya, dosis dari saya 3 kali sehari dosis latihan untuk kalian. Sampai jumpa.